Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kita kembali lagi dengan saya, Khalid Mustafa, Procurement Specialist, konsultan dalam bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Dan pada pembahasan ini kita akan membahas tentang sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua daripada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Ini adalah video bagian yang ketiga dan matriks bagian yang kedua yang akan membahas tentang matriks perbedaan antara Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Pada bagian pertama, secara garis besar kita tentang membahas tentang masalah mengapa adanya perubahan Perpres menjadi Perpres Nomor 70, juga hal-hal yang sifatnya umum. Kemudian pada bagian kedua atau matriks bagian pertama, kita sudah membahas secara rinci, secara detail bagian-bagian mana saja yang berubah. Pada bagian ini kita akan membahas tentang masalah persiapan dan perencanaan pengadaan barang dan jasa, khususnya yang berubah di Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Yang pertama, kalau kita bicara tentang masalah perencanaan pengadaan adalah ketentuan umum dalam penyusunan rencana umum pengadaan. Ada penambahan ketentuan tertentu di dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012, yaitu PA menyampaikan kebijakan umum penetapan penggunaan produk dalam negeri dalam rencana umum pengadaan. Kemudian yang kedua, ini yang belum ada di Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah RUP diumumkan kembali jika ada perubahan atau penambahan. Dan khusus untuk Pemda, RUP pada Pemda diumumkan oleh PA setelah RKT, Rencana Kerja Tahunan, dibahas dan disetujui bersama. Mohon dilihat poin-poin utama dalam perubahan-perubahan ini. Kalau kita melihat bahwa yang pertama adalah rencana umum pengadaan selain daripada pelaksanaan pengadaan juga sudah memasukkan kebijakan daripada pendayagunaan produksi dalam negeri yang dulunya hanya masuk ke dalam proses lelang dalam bentuk TKDN, preferensi harga. Tapi sekarang dalam kebijakan penetapan penggunaan produksi dalam negeri sudah dimasukkan dalam rencana umum pengadaan. Kemudian kadang setelah DIPA dicairkan atau DIPA turun atau ada revisi anggaran, maka ada perubahan-perubahan tertentu yang tentu saja mengubah rencana umum pengadaan. Di Perpres Nomor 54 pengumuman RUP hanya dilaksanakan sekali, yaitu pada awal tahun anggaran. Nah, di Perpres Nomor 70 Tahun 2012 diperjelas apabila ada perubahan atau penambahan pengadaan barang atau jasa, paket-paket pengadaan barang atau jasa, maka RUP wajib diumumkan kembali. Hal ini agar penyedia barang jasa pemerintah itu lebih bersiap lagi untuk mengikuti paket-paket pengadaan barang dan jasa tersebut. Apalagi di beberapa tempat jangka waktunya sudah lebih dipersingkat, sehingga dengan diumumkan awal dan diumumkan kembali RUP ini, maka penyedia kita itu lebih bersiap untuk mengikuti proses pengadaan barang atau jasa pemerintah. Khusus untuk pemerintah daerah, mohon ini diperhatikan baik-baik karena kendala yang sering terjadi di lapangan adalah RKT itu terlambat dilaksanakan. Seharusnya dilaksanakan di bulan November atau Desember, sampai Januari, Februari RKT-nya masih belum disetujui bersama. Hati-hati, ini ancaman bagi Anda. Sehingga apabila Pemda dan DPRD-nya tidak menetapkan dan tidak setuju, tidak cepat dilaksanakan, bersiap-siaplah pembangunan di tempat Anda akan terhambat. Tapi resiko ada di tangan Anda. Aturan sudah menetapkan seperti ini. Jadi bagi anggota-anggota Dewan yang terhormat, utamanya DPRD, mohon jangan berlama-lama dalam membahas RKT tersebut. Singkirkan semua kepentingan, utamakan tentang masalah pembangunan daerah Anda. Jangan dilihat siapa yang mengusulkan program bagaimana, tapi dilihat bagaimana manfaat program tersebut dan dapat dilaksanakan tepat waktu serta tepat sasaran. Nah, khusus untuk swakelola, ya, penambahan untuk pasal 26 ayat 2 yang dulunya bertuliskan pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat, ditambahkan beberapa kata atau dikelola oleh KLDI. Kita lihat, atau dikelola oleh KLDI. Sehingga walaupun hanya penambahan kalimat ini, satu kalimat ini, tuh akibatnya akan sangat-sangat besar. Beberapa paket-paket pelaksanaan pekerjaan yang dulunya dihibahkan begitu saja, tapi kapan sekarang itu dikelola langsung oleh kementerian lembaga, maka itu dapat dilaksanakan dengan cara swakelola.
Contohnya apa? Dana alokasi khusus bidang pendidikan itu dikelola oleh KLDI, maka dapat dilakukan dengan cara swakelola. Ya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, khusus untuk pelaksanaan swakelola tidak berubah, jadi tetap 3, di Perpres nomor 70 juga tetap, dan mekanisme hibah seperti biasa akan diatur dalam peraturan tersendiri dalam hal itu. Penyaluran dana juga tidak mengalami perubahan, 40%, 30%, dan 30% tetap. Kemudian dasar pelaksanaan swakelola kelompok masyarakat juga tidak berubah. Seperti biasa, harus ada kontrak, jadi tidak hanya sekedar surat biasa, harus ada kontrak antara PPK pada KLDI penanggung jawab anggaran dengan kelompok masyarakat. Ini tidak diubah di Perpres nomor 70 tahun 2012. Pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat tetap tidak berubah, berarti kembali lagi ingat, pelaksanaan swakelola tidak sekedar diberikan kepada seluruh kelompok masyarakat, tapi kembali lagi untuk dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan, dan konstruksinya harus bersifat rehabilitasi, renovasi, dan konstruksi sederhana. Kapan sifatnya baru, tidak sederhana, seperti pembangunan masjid raya dan sebagainya, dilaksanakan oleh KLDI, setelah selesai diserahkan pengelolaannya kepada kelompok masyarakat. Ingat, mereka kompeten pada bidangnya. Untuk pembangunan yang besar juga ada kompetensi pada kompetensi pihak lain, ya, atau ada pihak lain juga yang lebih kompeten untuk melaksanakan hal tersebut. Serahkan sesuatu kepada ahlinya, apabila tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Ini sudah sering terjadi dalam pelaksanaan swakelola oleh kelompok masyarakat. Nah, ini yang sudah kita bahas di bagian yang pertama tadi, bahwa ada tambahan untuk metode pemilihan penyedia barang. Dan untuk khusus untuk barang, yang dulunya kita kenal ada 5, yaitu pelelangan umum, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan kontes. Kembali lagi kontes, karena sayembara hanya untuk jasa lainnya, serta konsultan, maka ditambahkan metode pelelangan terbatas. Sehingga metode pemilihan penyedia barang atau jasa untuk pengadaan barang sekarang menjadi 6, bukan 5 lagi, yaitu pelelangan umum, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, kontes, dan pelelangan terbatas. Sekarang sudah 6, bukan 5 lagi. Untuk konstruksi tetap tidak berubah. Kemudian untuk jasa konsultan, yaitu seleksi, juga tidak mengalami perubahan. Seleksi umum, seleksi sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung, dan sayembara. Nah, yang berbeda adalah pengertian dan batas atas daripada pelelangan sederhana. Di Perpres nomor 54 tahun 2010, pelelangan sederhana dilaksanakan untuk pengadaan barang atau jasa yang tidak kompleks atau bersifat sederhana dan bernilai paling tinggi 200 juta rupiah. Di Perpres nomor 70, batas atasnya dinaikkan menjadi bernilai di bawah atau paling tinggi bernilai 5 miliar rupiah. Kemudian untuk pengadaan jasa konsultansi tetap 200 juta rupiah. Jadi konsultan tidak berubah menjadi 5 miliar, tapi tetap menjadi 200 juta rupiah, tetap 200 juta rupiah. Yang perbedaannya adalah pengumuman. Pengumuman pelaksanaan pelelangan dan seleksi sederhana yang dulunya 3 hari, sekarang diubah menjadi 4 hari. Sekali lagi, pengumuman pelelangan sederhana dan seleksi sederhana serta pemilihan langsung untuk pekerjaan konstruksi yang dulunya 3 hari, sekarang berubah menjadi 4 hari. Sedangkan tahapan-tahapan yang lain itu tidak mengalami perubahan yang signifikan. Tapi kecuali ini saja, kecuali untuk IPROK kita akan bahas sebentar. Nah, untuk pengadaan langsung, kriteria pengadaan langsung tidak berubah, tapi yang berubah adalah nilainya. Pengadaan langsung digunakan untuk barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 200 juta. Jadi dulunya pengadaan langsung bernilai 100 juta, sekarang paling tinggi 200 juta rupiah dapat dilakukan dengan menggunakan pengadaan langsung. Untuk konsultan tidak berubah, tetap bernilai paling tinggi 50 juta rupiah. Jadi ingat, untuk konsultan tidak mengalami perubahan, tetap bernilai paling tinggi 50 juta rupiah. Kemudian untuk sayembara atau kontes tidak mengalami perubahan, batasan penunjukan langsung hanya mengingatkan, jadi jangan sampai ada lagi yang bertanya, Pak, penunjukan langsung nilainya berapa? Ingat, penunjukan langsung tidak dibatasi dengan nilai, tapi penunjukan langsung dibatasi dengan keadaan tertentu atau barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya atau jasa konsultan yang bersifat khusus. Pasal 38 dan pasal 44, ya, itu di Perpres 54 dan perubahannya. Jadi ingat, tidak ada batasan nilai dan ini tidak berubah.
di Perpres nomor 70 tahun 2012. Tetap tidak mengalami perubahan. Nah, kemudian penunjukan langsung, tadi kita bicara tentang batasan tidak mengalami perubahan, tapi kriteria penunjukan langsung sekarang ditambahkan. Khusus untuk keadaan tertentu ditambahkan kegiatan yang bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kegiatan yang bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Mengapa ini penting? Kita mengetahui untuk kegiatan intelijen dan perlindungan saksi dibutuhkan peralatan, dibutuhkan sarana, dibutuhkan perumahan dan sebagainya. Tidak lucu kalau ada sebuah lelang pembangunan perumahan untuk perlindungan rahasia saksi. Lokasi di mana? Ciputat. Udah kena bom duluan. Ya, itu yang jadi yang paling penting. Khusus untuk perlindungan saksi atau kegiatan yang bersifat rahasia itu boleh penunjukan langsung. Tentu saja kalimat untuk bersifat saksi atau untuk perlindungan saksi untuk rahasia itu diatur oleh peraturan perundang-undangan lebih lanjut sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, untuk penunjukan langsung bersifat barang atau pekerjaan khusus ditambahkan beberapa hal. Yang pertama, pekerjaan pengadaan sarana, prasarana, dan utilitas umum atau PSU di lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dilaksanakan oleh developer yang bersangkutan. Ini untuk barang pekerjaan khusus. Kemudian ada tambahan, penunjukan langsung, ini yang baru sama sekali, dapat dilakukan setelah lelang ulang gagal dan berdasarkan pertimbangan PA dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dengan ketentuan hasil pekerjaan tidak dapat ditunda, menyangkut kepentingan atau keselamatan masyarakat, dan ingat di sini dan bukan dan atau, tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses pelelangan, seleksi, pemilihan langsung, dan pelaksanaan pekerjaan. Ini Perpres nomor 70 benar-benar mempermudah kita semua, ya, mempermudah untuk pelaksanaan pengadaan, asal jangan disalahgunakan saja. Kalau kita lihat untuk pembangunan fasilitas umum, sudah tahu rumah murah, namanya rumah murah dilelangkan ya pasti rugi, ya. Rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, siapa yang mau lelang kalau rumahnya udah pasti murah, jauh di bawah harga pasar. Oleh sebab itu bisa ditunjuk langsung kepada developer tertentu, ya. Ini untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum yang ditujukan untuk lingkungan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Yang menarik yang kedua ini, contoh Bapak dan Ibu, karena pelaksanaan anggarannya molor, maka penetapan anggaran tersendat. Ingat, kita tidak boleh melaksanakan kontrak apabila anggaran belum cair, utamanya di daerah nih, paling sering di daerah. Karena tadi kita sudah lihat bahwa pengumuman pelaksanaan pelelangan atau rencana umum pengadaan baru dilaksanakan setelah penetapan, ya, setelah penetapan RKT. Nah, dilaksanakan lelang pertama gagal. Mau laksanakan lelang ulang, waktunya tidak cukup. Dan pekerjaan, sekali lagi, pekerjaan yang hendak dilaksanakan adalah pekerjaan yang tidak dapat ditunda. Kalau ditunda, maka kepentingan dan keselamatan masyarakat terancam. Kalau tidak dilaksanakan, masyarakat keselamatan jiwanya, harta bendanya terancam. Dan, sekali lagi ini dan, jadi bukan pilihan. Dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses pemilihan. Tapi tanggung jawabnya berada pada PA. PA atau pengguna anggaran lah yang berhak menentukan dapat tunjuk langsung atau tidak. Jadi yang dulunya metode pemilihan penyedia ditangani oleh ULP atau pejabat pengadaan atau panitia, maka khusus untuk penunjukan langsung dengan kategori ini tanggung jawab berada di PA. Jadi kalau PA salah memberikan rekomendasi, salah memberikan pertimbangan-pertimbangan, dan apalagi terjadi markup dalam proses penunjukan langsung, maka Hotel Prodeo sudah menunggu Anda. Dimohon aturan yang ini, kebijakan ini dilaksanakan atau digunakan sebijaksana mungkin. Jangan hantam promo, sengaja dilambat-lambatin, setelah terlambat lelang ulang. Tidak bisa lelang ulang, tunjuk langsung. Hati-hati, pemeriksa tidak akan semudah itu untuk dikibuli, ya. Dan bagi pemeriksa berhati-hati. Ini bisa saja terjadi, ya, sengaja dilambat-lambatin, kemudian biar lelang ulangnya tidak pakai lelang ulang lagi, tunjuk langsungnya juga kepada penyedia yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Permainan-permainan ini yang harus dihilangkan,
ya di bumi Indonesia. Kemudian berikutnya adalah metode pemasukan dokumen. Metode pemasukan dokumen mengalami perubahan, hampir semua perubahan. Khusus untuk Perpres nomor 54, satu sampul itu dilaksanakan untuk pelaksanaan seleksi sederhana dan seterusnya. Anda bisa lihat pada layar Anda. Di Perpres nomor 70 tahun 2012 ditambah satu sampul boleh digunakan untuk prakualifikasi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi dapat dilakukan dengan metode penyampaian satu sampul. Jadi yang dulunya filosofi kita semua prakualifikasi pasti dua sampul, sekarang dipatahkan di Perpres nomor 70 tahun 2012 bahwa untuk barang pekerjaan konstruksi yang menggunakan prakualifikasi dapat dilakukan dengan metode penyampaian satu sampul. Kemudian dua sampul yang dulunya tidak bisa digunakan untuk pekerjaan konstruksi di Perpres 70 tahun 2012 dapat digunakan untuk semua jenis pengadaan di mana penilaian teknisnya berpengaruh terhadap harga. Ini kembali lagi ke Kepres 80 tahun 2003. Dulunya dua sampul boleh di pekerjaan konstruksi, sekarang dikembalikan lagi, boleh lagi. Dua tahap tidak dapat digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi. Sekarang apabila menggunakan penyetaraan teknis dan menggunakan metode evaluasi sistem gugur, maka bisa menggunakan metode penyampaian dokumen dua tahap. Dapat dilakukan penyetaraan teknis jika menggunakan metode evaluasi sistem gugur. Sudah kita bahas di bagian pertama yang disebut dengan penyetaraan teknis dalam dua tahap itu seperti apa. Anda tinggal menyaksikan aja video sebelumnya. Dan khusus untuk metode evaluasi, kita lihat khusus untuk evaluasi sistem nilai diubah di Perpres nomor 70 tahun 2012, di mana evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis dapat dilakukan untuk metode pasca kualifikasi yang dulunya hanya dilakukan untuk metode pra jika penilaian teknis berpengaruh terhadap harga namun bukan pekerjaan kompleks. Kita masih ingat di Perpres nomor 54 tahun 2010 metode evaluasi sistem nilai dan biaya selama umur ekonomis hanya digunakan untuk pekerjaan kompleks. Tapi saat ini, walaupun bukan kompleks, juga boleh menggunakan evaluasi sistem nilai selama penilaian teknis berpengaruh terhadap harga. Jadi ya kita ketahui ini sama aja kembali kepada Kepres 80 tahun 2003. Hampir sama ya pengaturannya. Tetapi yang membedakan di Kepres 80 kita melihat bobot teknisnya besar. Di Perpres 54 bobot harganya yang besar dan ini dipertahankan di Perpres nomor 70 tahun 2012. Bobot biayanya yang juga tetap besar, ya, tetap ya untuk persyaratan penggunaan sistem nilai. Untuk metode yang lain tidak mengalami perubahan. Untuk jasa konsultan tetap 4, kualitas teknis dan biaya, pagu anggaran biaya terendah. Seleksi sederhana juga tetap, pengadaan jasa konsultan perorangan tetap menggunakan kualitas, tidak mengalami perubahan. Kemudian untuk penggunaan prakualifikasi, kita lihat ada tambahan yang cukup menarik bahwa pemilihan penyedia melalui pengadaan langsung barang atau jasa lainnya. Sekali lagi, pengadaan langsung barang atau jasa lainnya tanpa didahului dengan prakualifikasi sepanjang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan. Artinya, pengadaan langsung untuk pengadaan barang serta jasa lainnya tidak menggunakan prakualifikasi. Tidak menggunakan prakualifikasi sepanjang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan. Berarti pekerjaan konstruksi, pengadaan langsung untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi tetap menggunakan prakualifikasi. Dari 4 ya, barang jasa lainnya tanpa didahului dengan prakualifikasi, konstruksi dan konsultan tetap didahului dengan prakualifikasi. Penggunaan pasca tidak berubah, tetap pada Perpres nomor 70 tahun 2012 dan penilaian prakualifikasi khusus untuk barang, konstruksi, jasa lainnya serta konsultan juga tidak mengalami perubahan, tetap saja. Ya, rekan-rekan, Bapak dan Ibu yang menyaksikan tayangan ini. Nah, khusus untuk kontrak ada perubahan yang cukup signifikan untuk kontrak tahun jamak. Ya. Kontrak tahun jamak di Perpres nomor 70 tahun 2012 dapat disetujui oleh menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan 10 miliar bagi kegiatan
penanaman benih atau bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat. Nah, ini tidak ada dulu. Dulu cuma laut atau udara. Sekarang ada tambahan darat, laut, udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di lapas, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service. Di luar pengadaan dimaksud, termasuk yang di atas 10 miliar, harus disetujui oleh Menteri Keuangan. Dan tambahan yang baru adalah Menteri Keuangan akan menyelesaikan paling lambat 7 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap atau dokumen diterima secara lengkap. Ini cukup menarik karena ini menjadi sebuah tantangan khusus untuk Kementerian Keuangan. Bagaimana bisa menyetujui kontrak tahun jamak selain dari yang telah disebutkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja apabila dokumen dinyatakan lengkap. Mudah-mudahan ini dapat dilaksanakan dengan baik sehingga persetujuan kontrak tahun jamak tidak lagi menunggu waktu yang cukup lama, tidak lagi menunggu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Tapi dalam waktu kurang dari 7 hari kerja sudah dapat diketahui disetujui atau tidak disetujui, utamanya APBNP. Ya. Kemudian kontrak payung. Kontrak payung juga mengalami penyesuaian. Mengapa? Di Perpres nomor 54 tahun 2010 yang disebut dengan kontrak payung adalah kontrak antara pemerintah dengan penyedia. Pertanyaannya, siapa itu pemerintah? Banyak daerah, banyak institusi yang merasa khawatir melaksanakan kontrak payung. Kenapa? Karena kami bukan pemerintah. Pemerintah itu hanya bisa dilakukan oleh LKPP. Contohnya GSO. LKPP, kontrak payung dengan GSO, harga mobilnya dapat digunakan untuk seluruh Republik Indonesia. Yang lain masih belum berani. Tetapi di Perpres nomor 70 tahun 2012, kata-kata pemerintah itu diubah menjadi pejabat KLDI. Di mana pejabat KLDI menurut penjelasan adalah pejabat yang membawahi minimal 1 atau lebih daripada 1 pejabat pembuat komitmen. Artinya, kontrak payung sekarang boleh dilakukan oleh masing-masing kementerian, lembaga, daerah, institusi dengan penyedia, di mana hasil kontraknya dapat digunakan oleh seluruh PPK yang ada di institusi tersebut. Ini akan sangat memudahkan dalam pelaksanaan kontrak dan memperoleh barang yang lebih baik dengan harga yang jauh lebih murah. Kontrak pengadaan bersama tidak berubah. Jenis kontrak yang dulunya sempat confuse, yang menetapkan kontrak siapa? PPK yang menetapkan rancangan kontrak, kok Pokja ULP yang menetapkan jenis kontrak. Ini dipertegas di Perpres nomor 70 tahun 2012 bahwa yang menetapkan jenis kontrak adalah pejabat pembuat komitmen. Yang menetapkan jenis kontrak, apakah itu lumsum, harga satuan, gabungan lumsum harga satuan, dan seterusnya, itu adalah pejabat pembuat komitmen. Dan ini sudah harus disiapkan dalam rencana kontrak atau rancangan kontrak sebelum pelaksanaan pelelangan dimulai. Ya. Kemudian kontrak pekerjaan terintegrasi tetap tidak berubah, dan ini yang menarik, yaitu tanda bukti perjanjian. Di Perpres nomor 70 tahun 2012 tanda bukti perjanjian berubah, yaitu bukti pembelian untuk barang atau jasa lainnya. Bukti pembelian berarti seperti nota, itu digunakan untuk pengadaan sampai dengan 10 juta rupiah, yang dulunya 5 juta. Kwitansi untuk barang atau jasa lainnya itu digunakan untuk paket pekerjaan untuk pengadaan barang atau jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 50 juta rupiah. Yang dulunya 10 juta, sekarang menjadi 50 juta rupiah. SPK digunakan untuk barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, untuk paket pekerjaan yang bernilai sampai dengan 200 juta rupiah, dan jasa konsultansi sampai dengan 50 juta rupiah. Surat perjanjian baru digunakan apabila pengadaan barang tersebut, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya di atas 200 juta, dan jasa konsultan di atas 50 juta. Tapi tentu saja perubahan ini harus segera diikuti dengan perubahan dalam peraturan keuangan. Ya, karena perubahan ini baru akan efektif apabila juga berubah dari sisi cara pembayarannya. Diharapkan nanti proses untuk pembayaran untuk barang-barang tertentu yang hanya menggunakan bukti pembelian yang dilaksanakan melalui, misalnya dilaksanakan melalui mall atau dilaksanakan melalui supermarket dan lain sebagainya, itu dapat dilaksanakan langsung tanpa harus lagi melalui pihak ketiga. Itu akan lebih mempermudah pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Kemudian berikutnya adalah perubahan kontrak. Khusus untuk perubahan kontrak tersebut ada perubahan di Perpres nomor 70 tahun 2012, yaitu
Yaitu adalah ditambahkan ketentuan ini hanya untuk kontrak yang menggunakan kontrak harga satuan. Hanya digunakan untuk kontrak yang menggunakan kontrak harga satuan. Kemudian untuk pemutusan kontrak ada perubahan juga di Perpres nomor 70 tahun 2012, yaitu sebelum dilakukan pemutusan kontrak, sekali lagi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak, penyedia diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender. Sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan meskipun melampaui tahun anggaran. Sekali lagi, meskipun melampaui tahun anggaran. Ya, jadi sebelum melakukan pemutusan kontrak, penyedia diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan meskipun melampaui tahun anggaran. Ini memenuhi ketentuan daripada aturan edaran Dirjen Perbendaharaan. Tapi kembali lagi, ini mohon disesuaikan dengan aturan untuk peraturan yang bersumber daripada APBD. Ya, apabila pelaksanaan pekerjaan tersebut mundur atau tidak melewati jangka waktu, maka penyedia dikenakan denda tapi tidak terkena sanksi blacklist jika pekerjaan yang terlambat tersebut selesai. Ini memang butuh penjelasan lebih detail. Contoh, dalam pelaksanaan pekerjaan ini harus selesai pada tanggal 30 Desember. Seperti kita ketahui, 30 Desember adalah batas akhir penyelesaian pekerjaan dan batas akhir untuk pembayaran. Yang jadi permasalahan, pada tanggal 30 Desember pelaksanaan pekerjaan baru 90%. Tinggal 10% lagi. Nah, sedangkan batas akhir 31 Desember. Sebagian daripada pelaksana pengadaan itu memutuskan kontrak dan hanya dibayar 90%. Karena dengan alasan begitu lewat tahun anggaran tidak bisa dibayarkan lagi. Dengan adanya ketentuan ini, maka pada tanggal 31 Desember dibuat berita acara serah terima sementara, dibayarkan 100%, tapi penyedia wajib menyerahkan yang disebut nanti dengan jaminan pembayaran senilai 10%. Dan dia dapat menyelesaikan 50 hari. 50 hari, diberikan waktu 50 hari sejak batas akhir pelaksanaan pekerjaan tanpa dilakukan adendum kontrak loh ya. Jadi kembali lagi, tanpa dilakukan adendum kontrak. 50 hari, dalam jangka waktu 50 hari ini apabila bisa menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan, maka jaminan pembayarannya dikembalikan. Apabila tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 50 hari, maka dilakukan pemutusan, dikenakan sanksi blacklist. Tapi kembali lagi, ini hanya dilakukan apabila PPK beranggapan bahwa dalam waktu 50 hari penyedia ini dapat menyelesaikan pekerjaan. Jadi sekali lagi, ini baru dilakukan apabila PPK yakin bahwa penyedia ini mampu menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu 50 hari maksimal. Kalau tidak, maka putuskan kontrak. Ini udah jelas. Jadi untuk pekerjaan akhir tahun, semoga tidak ada lagi pekerjaan yang hanya diselesaikan 80-90% kemudian putus kontrak. Ini bisa dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Kemudian HPS. Di HPS juga lebih diperjelas lagi bahwa untuk pengadaan langsung yang tidak menggunakan SPK dan surat perjanjian, artinya pengadaan langsung yang hanya pakai bukti perjanjian dan kwitansi tidak memerlukan HPS. Jelas, tidak memerlukan HPS. Kenapa? Kalau kita hendak membeli laptop 1 unit, kemudian laptop tersebut kita beli di mall, ngapain harus nyari HPS? Tinggal lihat ke mall saja, lihat brosurnya aja, langsung transaksi di sana. Harganya sudah pasti harga pasar. Ya, sehingga ada diberikan kemudahan untuk hal-hal tersebut. Nah, kemudian HPS juga di Perpres nomor 70 dipertegas bahwa merupakan batas penawaran tertinggi untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya, kecuali untuk pelelangan yang menggunakan metode 2 tahap dan pelelangan terbatas, di mana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3. Kalau ini terpenuhi, maka HPS bukan menjadi batas atas. Kalau ini terpenuhi, apa batas atasnya? Tentu saja pagu. Karena kalau pagunya dilampaui, siapa yang mau bayar? Ya, karena batasan pembayaran adalah pagu anggaran. Ini tetap harus diperhatikan. Dan HPS lebih dipertajam lagi utamanya untuk batas akhir.
Di Perpres nomor 54 dipertegas bahwa HPS disusun paling lama 28 hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Bagaimana kalau menggunakan prakualifikasi? Sedangkan batasan waktu pemasukan penawaran sudah kepotong dengan pelaksanaan prakualifikasi. Oleh sebab itu di Perpres 70 tahun 2012 diperjelas paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pasca kualifikasi, atau paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi. Di sini jelas, kalau pelaksanaan prakualifikasi kita memerlukan waktu 30 hari, maka batas akhir penyusunan HPS adalah 30 hari ditambah 28 hari, yaitu 58 hari. Jadi tidak usah khawatir lagi untuk penyusunan HPS-nya. Kemudian sumber data HPS yang dulunya hanya disebut dengan harga pasar di pasal 66 harga pasar, sekarang lebih dipertegas lagi bahwa harga pasar setempat yaitu harga barang atau jasa di lokasi barang atau jasa diproduksi atau diserahkan atau dilaksanakan menjelang dilaksanakannya pengadaan barang atau jasa. Jadi tidak hanya sekedar harga pasar saja, tapi kalimat pasar tersebut lebih diuraikan, yaitu di lokasi barang atau jasa diproduksi, berarti bisa harga pabrikan, itu harga pasar di sana karena memang diproduksi di sana, dan di sini belum ada. Ya. Kalau tidak ada dijual di sini, berarti bukan harga pasar di sini, harus menggunakan harga di sana, tapi tentu saja dengan mempertimbangkan nantinya biaya pengiriman. Jasa diproduksi, diserahkan, atau dilaksanakan, itulah pengertian daripada harga pasar. Lebih dipertajam lagi di Perpres 70. Terima kasih, ini adalah bagian yang ketiga dari keseluruhan materi sosialisasi atau bagian yang kedua dari matriks perbedaan antara Perpres 54 tahun 2010 dan Perpres nomor 70 tahun 2012, dan kita akan bertemu pada bagian terakhir Perpres ini yang akan membahas hal-hal di luar daripada yang telah kita bahas pada bagian pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.